proses kurasi ya Ah. Pak, yang masih lama gitu ya? Ya, ya Bu. Ya, silakan Mbak. Ya, untuk proses kurasi Pak, sebenarnya kurasi di kita tuh ada dua tipe ya Pak ya. Kurasi yang dilakukan LKPP dan Telkom gitu ya, atau disebut kita pengelola nasional. Sama yang poin kedua adalah kurasi sektoral atau kurasi yang dilakukan oleh kementerian terkait gitu Pak. Nah, untuk sekarang gitu ya, SLE masing-masing per kategori itu berbeda-beda Pak, tergantung tingkat dokumen yang diperlukan gitu kan ya untuk dilakukan pengecekan. Nah, boleh disebutkan kurasi tadi, kurasi kategori apa Pak yang lama? Izin Pak. Salah satu contoh Pak, kita kan di sini ada penyedia itu kan hanya toko dia Bu, bukan bersifat badan usaha, kan perseorangan. Otomatis kan dia itu kan pengecer laptop. Nah pada saat penguploadan apa namanya produk, itu kan diminta TKDN-nya, sertifikat apa gitu. Nah apakah itu tidak bisa kalau produk itu memang dari produsernya memang sudah ada sertifikat itu, apakah tidak bisa kalau yang sifatnya UMKM pengencer ini tidak mesti mencantumkan sertifikat yang diminta itu seperti itu. Ya, untuk tadi laptop itu masuk ke kategori peralatan elektronik ya Pak. Nah, di peralatan Ya. elektronik sebenarnya kita tunduk terhadap regulasi yang sudah diatur oleh Kominfo Pak. Jadi dalam penjualan peralatan elektronik, produk yang tayang harus memiliki sertifikat elektronik gitu ya. Sertifikat elektronik yang berlaku sesuai ke peraturan dari Kominfo. Nah, peraturan Kominfo sebenarnya sudah lama dari tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Nah, di sini kita coba implementasi di katalog versi 6 dan semua peralatan elektronik itu kita sudah bahas ke Kominfo dan disetujui bersama gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk menghapus atribut supaya tidak dikurasikan sertifikat elektronik itu sebenarnya kita jatuhnya menyalahi aturan gitu ya yang sudah ada gitu Pak. Jadi tetap harus ada gitu ya Pak untuk sertifikat elektroniknya khususnya untuk semua pedagang peralatan elektronik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di katalog versi 6 juga sudah dilakukan kurasi TKDN atau merek atau SNI ketika penyedia mengupload atau mengisi atribut TKDN atau merek atau SNI itu sudah dikurasi Pak. Nah, jadi ini sebenarnya kita coba improve dari katalog versi 5 ke versi 6 yang dimana di versi 6 sebenarnya sebelum TKDN itu muncul ke mata user gitu ya atau dilihat user, kita di belakang sistem itu sudah melakukan pengecekan untuk TKDN atau merek atau SNI. Nah ini sebenarnya untuk mempermudah lagi PP atau PPK supaya dia lebih merasa aman gitu ya. Jadi memang proses kurasi akan butuh waktu gitu ya dari kitanya, tapi ketika produk yang sudah tayang tersebut, artinya kita sudah mulai kita sudah mulai untuk melihat kualitas produk tayangnya gitu ya. Jangan sampai PP atau PPK itu merasa salah nih ketika legalitasnya dicek lagi gitu ya. Jadi untuk supaya PP atau PPK gampang gitu ya untuk kedepannya, memang prosesnya agak lama di depan gitu sih Pak. Berarti menyangkut kurasi tadi ya untuk semacam perizinan ataupun sertifikat kelayakan itu, walaupun dia sifatnya perseorangan dan pengencer itu ya tetap harus ya, nggak bisa dibedakan gitu ya di sistemnya. Kalau yang mengupload ini ataupun mau tayang produk ini dia adalah pedagang besar atau produsen atau distributor sendiri dari produk itu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya hanya pengencer dan yang bahan dan barang yang diencer itu sebenarnya kan secara sertifikat pasti udah ada seperti itu. Jadi maksud saya itu kan kalau memang bisa kan kalau khusus yang pengencer-pengencer kecil ya seperti yang kami di daerah-daerah ini kan itu kan dikecualikan karena produk yang mereka upload ataupun mereka tawarkan itu sebenarnya kan sudah mempunyai seperti itu Pak. Nah kendala Pak, sebenarnya sekarang ini kan kendala mereka mau mintain sertifikat itu ke distributornya, terkadang ya distributornya
tidak mau gitu Pak, seperti itu informasi yang kami dapat seperti itu Pak. Ya. Tadi berarti kendalanya adalah resellernya tidak mendapatkan informasi sertifikat elektronik gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari kita ya sebenarnya sarannya kita tampung dulu gitu ya Pak, tapi untuk di fase awal ini memang untuk mematuhi aturan Kominfo memang diwajibkan dulu. Nanti kalau misalnya ada improvement ke depan, coba kita akses kembali gitu ya supaya reseller bisa mendapatkan informasi sertifikat elektronik itu lebih mudah gitu ya Pak. Coba kita Ya Pak. tampung dulu gitu ya Pak. Ya, terus yang menyangkut makan minum Pak. Makan minum itu juga itu kan semuanya diminta. Kalau dulu kan ada juga sertifikat halal, tapi sekarang sepertinya udah enggak lagi ya sertifikat halalnya. Tapi masih ada izin edar ya. Nah, izin edar ini kan juga kalau di kita ini kan makan minum itu kan warung-warung kecil-kecil Pak, yang penyediaannya yang ada di kita. Nah, mereka juga sepertinya kan untuk mengurus itu kan kalau kita kan di kabupaten ini kan harus mengurus ke provinsi seperti itu. Kami kan hanya menyalurkan ini Pak ya, menyalurkan keluhan dari teman-teman penyedia yang ada di sini seperti itu Pak. Untuk makanan minuman gitu ya, harus ada NIE-nya gitu ya. Iya Pak, karena Ini sampai dengan sekarang ini kemarin apa namanya tuh ada juga rekanannya Polri, kebetulan kita di sini kan ada Polresnya. Nah, ada kemarin salah satu rekanan Polres itu kan datang ke kita. Nah, mereka kan pada awalnya kemarin kan kementerian lembaga yang termasuk di edaran terakhir itu kan salah satunya Polri ya, sudah harus melakukan persinan. Nah, mereka kan datang ke sini. Mereka itu kan menanyakan, karena kami pada prinsipnya belum mempunyai itu. Jadi bagaimana cara keluarnya seperti itu. Karena mereka mau menerbitkan produknya juga nggak bisa, karena diminta beberapa perizinan seperti itu, Pak. kalau kita cek makanan minuman itu tidak dikurasi Pak. Jadi nanti mungkin boleh disebutkan apa namanya contoh produknya apa gitu ya Pak. Kalau dilihat kita sebenarnya makanan minuman tetap bisa dimasukkan gitu ya. Walaupun nanti ada atributnya, tapi tidak kita wajibkan gitu ya Pak. Jadi kemarin itu Pak, kalau informasi dari kami itu kan atribut-atribut itu kan harus diisi Pak. Atribut-atribut itu seperti izin edar, nah seperti itu. Kalau nggak diisi dia nggak mau ditayang seperti itu Pak. Informasi yang kami terima dari penyedia gitu Pak. Nggak tahu kalau dalam 1 hari 2 hari ini udah ada perubahan di sistemnya Pak. Karena kami terakhir menerima laporan itu beberapa hari yang lalu Pak, seperti itu Pak. Boleh disebutkan tadi nama contohnya? Coba, nah ini aku share screen sebentar ya Pak. Coba nanti Ya, dilihat di kategori makanan minuman gitu ya. contohnya Pak, nasi kotak Pak, seperti itu Pak. Di kategori makanan minuman di sini. Catering Pak, jasa catering, nasi kotak, kue kotak, seperti itu Pak. Oh jasa berarti ya, bukan makanan minuman sebentar ya. Ya, jasa. Karena ada juga teman-teman yang Jasa nekat layanan. dimasukkannya di kategori barang Pak. Mantap. Karena ketika di kategori barang tidak meminta itu Pak, seperti itu. Ya itu. Nah layanan catering coba dibuka salah satu. Bentar. Ya itu Ini Pak, coba nasi bungkus. coba. Ya itu Pak. Makan siap saji, ya seperti itu. Nasi bungkus, Nah, seperti itu Pak. tadi sertifikat apa yang diwajibkan Pak? Izin edar. Izin edar tidak ada Pak sepertinya. Karena saya tadi lainnya tuh masih belum operasi. Ini mengapa? Mau ada orang Pak, semua operasi. Coba Gus. Ya, gini Bu. Jadi gini, di produk penyedia yang kami proses untuk produk yang ditampilkan itu malah etalase kategori etalasenya itu bisa Bu. Contohnya pakai nasi kotak itu malah kami masuk ke
paket makanan langsung itu bisa tanpa kurasi, Bu. Itu. Tapi kalau masuk ke makanan siap saji lainnya itu minta kurasi. Malah yang di makanan langsung itu tanpa minta kurasi langsung otomatis, tayang. Jadi, penyedia kemarin dia karena ada monet mereka, jadi mereka masukkan aja di etalase paket makan langsung. Karena itu, mereka berpikir itu yang mudah, yang cepat prosesnya. Kategori, Pak, ini Bu, maaf tadi makan minum. yang mana Pak? Kalau tadi yang kena kurasi yang di mana Pak? Yang kurasi malah yang ini Bu, yang makanan siap saji, bentar Bu ya. Barang, berarti di Ini barang ya? makanan siap saji, makanan siap saji lainnya. Makanan siap Itu saji. makanan siap saji Bu, ya, makanan siap saji lainnya. Terus di mana Pak? Itu yang nasi kotak Bu. Nasi kotak. Nggak ada nasi kotak. Paket makanan. Paket makanan langsung. Ya itu bisa kalau di paket makanan langsung. Nama produknya nasi kotak, tapi dimasuk di ransum itu bisa Bu tanpa kurasi. Lalu yang kena kurasi yang Makanan siap saji lain. Makanan siap saji lainnya. makan Itu kan ransum semua ini Bu, bisa nih. makanan siap barang, saji ini kan lainnya. barang. Nah, oke, yang Ya. ini berarti ada apa Pak tadi katanya? Ya, Harus ada apa? Kalau kita lihat kan Bu, kalau ransum itu kan makanan sejenis kalengan. Kalau penyedia berpikir kayak gitu. Barang, makanya dia barang. Itu. Kalau jenis nasi kotak, nasi bungkus itu kan lebih ke makanan siap saji lainnya. Ya, Jadi kata penyedianya, "Pak, kenapa malah ke produk ransum, produk kami bisa langsung tayang?" Gitu Bu, itu masalahnya. Apakah itu tidak mempengaruhi dari jenis etalase dengan produk yang dimasukkan, Bu? Itu yang yaudah nih, kami ini kan tanyakan. snack box Pak. Ya. Tadi apa surat nggak ada Pak? Yang jadi syarat tadi harus tayang berbeda dengan yang sebelum dengan paket narsum? Nggak ada syarat yang berbeda di sini? Ya, kalau persyaratan Bu memang udah nggak ini lagi, kayak apa sertifikat halal itu kan udah di ini nggak ada lagi wajibnya kan, itu Ya, satu. Nah, udah berubah Bu, cuman masalahnya yang kadang yang izin edar lagi juga Pak. Yang masalahnya Bu, masalah jenis ininya, kategori produk di katalognya. Itu barang apa Jas? Kalau ransum tuh kan Bu, mestinya kan makanan kayak makanan ini tuh, makanan kalengan kayak makanan TNI, aparat gitu kan, itu kan langsung tuh, Bu. Jenis itu penyediaannya kayak mengira kayak seperti itu, Bu. Malah nasi kotak dia masukkan ke, siap saji lainnya, malah nggak bisa dikurasi. Jadi makanan siap saji lainnya ini pemikiran penyedia itu ya jenis nasi kotak, nasi bungkus, itu maksudnya, Bu. Kalau di makanan siap saji lainnya tuh, mestinya masuk nasi kotak. Malah masuk ke ransum baru bisa, Bu, kalau di daerah kami, Bu. Masuk di produk ransum itu tanpa ada kurasi, langsung otomatis tayang. Pertanyaannya sih sebenarnya. jadi Pak, maaf kalau saya yang salah tangkap ya Pak. Jadi kan kalau Ya. nasi kotak di paket narsum itu tidak perlu dikurasi gitu ya Pak? Ya, Bu. Betul. Terus kalau makanan Ah. siap saji lainnya, nasi kotaknya tapi malah dikurasi gitu ya Pak? Ya, benar, Bu, betul sekali. Iya. Kayak gitu, Bu. Nah, tapi setelah kita cek nih Pak, mungkin contohnya snack box gitu ya Pak, kan sama aja makanan kotakan gitu ya. Yang Bapak concern tadi harus dikurasi,
Ya, di sini tuh ada sebenarnya NIE, Pak. Di sini NIE atau nomor izin edar dari SKKP IRT. Nah, kalau kita ini sebenarnya makanan minuman apa namanya mengikuti ketentuan atribut dari waktu itu pernah sih Bappenas gitu ya, Badan Pangan Nasional. Nah, dalam hal ini mereka meminta untuk setiap produk yang mengikuti NIE-nya itu harus apa namanya diverifikasi juga dari SKKP atau IRT-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya belum ada NIE-nya sebenarnya kita masih bisa loloskan gitu ya Pak. Tapi kalau ada NIE-nya kita akan verifikasikan gitu ya. Jadi sebenarnya Pak, untuk nasi kotak itu sebenarnya masuk di kategori mana tuh Pak? Langsung berarti. Kenapa di jasa lainnya perlu ada Makanan, makanan langsung malah aman Pak. makanan lainnya tadi ada NIE-nya gitu. Iya. Ketika nasi kotak itu kita masukkan di siap saji lainnya, dia minta itu gitu. Ya, Barang. Bapak gini aja, ini kan waktunya juga terbatas ya ini. Mungkin Siap. bisa ini Pak dimasukkan ke pusat bantuan, nanti kita telusuri secara detail langsung Bapak hubungi PIC ya, nanti menindaklanjuti kegiatan hari ini gitu, begitu ya. Nanti kita akan menindaklanjuti ya Pak ya. Intinya ya, Pak, ya. nasi kotak pun tidak bisa masuk ke makanan lainnya. Kenapa dia masuk barang? Masuk ke ransumnya bisa. Itu ya yang masalah. Nah untuk jasanya sendiri itu memang dia masuk ke barang ya, bukan jasa gitu ya Bu ya? Untuk makan minum itu. Kalau paketnya ya gampang. Ya, ya Pak. Nanti Bapak bisa langsung kontak PIC wilayahnya ya Pak. Nanti kita tindak lanjuti lebih lanjut mungkin Pak untuk khusus ini jawabannya ya karena sepertinya agak melebar dan waktunya juga terbatas. Kita kasih kesempatan dulu untuk terima kali kasih, ya Bu. Pak ya. Iya Soalnya, Pak. kalau kami di daerah ini yang didatangi penyedia Bu. Ya Pak, paham Pak. Terima kasih ya Ya. Pak. Ya mohon Ya Bu. mohon disampaikan aja. Baik.